Warahmatullahi wabarakatuh, guys. And this week we wanna talk about distinguishing between fact and opinion. Kita akan belajar membedakan antara mana itu fakta, mana itu opini. It's very important for your reading ability because fact and opinion is always great component in your reading text karena opini dan fakta itu hampir selalu kalian temui ketika kalian membaca suatu berita, suatu jurnal ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang kalian baca. Jadi setidaknya kalian dengan membedakan mana fakta, mana opini itu kalian udah bisa mengidentifikasi dan juga kalau di kehidupan nyata itu kalian gak akan termakan hoax gitu ya. Hoax itu adalah apa? Adalah opini yang digiring seakan itu adalah sebuah fakta, padahal tidak ada korelasinya dengan apa yang dia tulis dengan kenyataannya. Itu namanya hoax. Dan saya sedih ya sekarang ini banyak banget orang yang termakan opini yang tidak berdasar, yaitu opini yang seolah-olah dijadikan sebuah kejadian ataupun seolah-olah itu adalah hal yang benar atau disebut dengan fakta, padahal itu adalah opini gitu. Okay, you must be a smart reader and I hope you can do it. Okay, next let's open the first slide. Okay, should I move here? Okay, next. Nah, dengan kita bisa membedakan antara fakta dan juga opini, berarti kita secara tidak sadar sudah maju ke tahap keahlian membaca yang cukup agak tinggi gitu. Jadi kalian dengan bisa membedakan dan mengidentifikasi mana makna dan juga mana opini, kalian sudah bisa mensortir bahwa teks yang ditulis oleh si penulis itu apakah mengarahnya kemana, terus apakah isi curahan hatinya si penulis itu yang mana, dan kalian bisa juga mengidentifikasi fakta-fakta yang disisipkan oleh si penulis itu yang mana. It's very useful meanwhile you make a paper or make a journal. It's very helpful for you, and it's important if you write a fact, but if in the written structure it's not complete, it will be opinion. It's very dangerous, guys. Ketika kalian menulis sebuah karya ilmiah, ketika maksud kalian menulis sebuah fakta atau kutipan, tapi ketika strukturnya salah ataupun caranya salah, itu akan menjadi sebuah opini yang menurut kalian itu adalah sebuah opini karena si pembaca tidak menemukan identifikasi bahwa itu merupakan sebuah fakta. Jadi bisa aja salah paham antara kalian sebagai penulis dan juga si pembacanya, misalnya dosen pembimbing kalian dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati ya, karena kesalahan tersebut bisa menjadikan yang tadinya menurut kita itu menuliskan sebuah fakta malah dianggap sebuah opini. Jadi kalian harus hati-hati di sana ya. Dan juga menurut saya ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi hal ini, kalian tidak akan kesulitan menyaring informasi yang akan kalian tulis dalam sebuah karya tulis kalian. Oke, gampang. Oke, what is fact? Kita dari tadi ngomongin fakta gitu. Fakta itu apa gitu kan ya. Aku gak ngerti fakta itu apa. Fakta itu it's something that can be proven to be true or false. Dia itu suatu hal yang bisa dibuktikan. Dibuktikannya
bisa merupakan hal yang benar atau juga bisa pembuktian hal yang salah. Jadi ada buktinya dan juga kalian bisa membeberkan secara gamblang dengan bukti-bukti pendukung. Harus ada bukti-bukti pendukung yang atau instrumen pendukung yang bisa membuktikan bahwa itu adalah sebuah kebenaran ataupun sebuah kesalahan. Jadi kalian menyimpulkan sebuah fakta itu tidak hanya sebuah kebenaran saja, tapi kesalahan pun bisa dibuktikan gitu ya. Jadi kehidupan ini gak selalu benar, tapi ada salahnya, dan salahnya itu kalian juga harus bisa dibuktikan instrumennya apa aja, apakah A, B, C itu bisa mendukung menjadi sebuah instrumen yang mendukung fakta kalian yang menurut kalian itu benar atau salah. Okay? It's very easy guys. Okay, don't be shy. Next. Okay, next we wanna talk about the opinion. What is opinion? Apakah sih itu opini? Nah, kalau opini itu merupakan sebuah apa ya? Bukan gambaran, tapi sebuah curahan hati seseorang atau pandangan seseorang akan suatu hal. Jadi yang namanya opini itu menurut orang A atau orang B dan orang C terhadap suatu benda itu akan selalu berbeda. It's very different because they have self feels about something. Jadi mereka mempunyai pandangan tersendiri terhadap suatu permasalahan yang dilihat oleh si A, oleh si B, dan oleh si C. Pasti akan berbeda. Kenapa akan berbeda? Karena mereka beda feel, beda pemikiran, dan juga beda pola pikirnya juga. Oke? Opini mereka terhadap suatu hal bisa jadi setuju ataupun tidak setuju. Itu kita gak perlu permasalahkan. Yang terpenting mereka punya pandangan tersendiri. Yang terpenting opini itu tidak bisa menjadi sebuah patokan untuk menjadi sebuah fakta ya, karena itu merupakan sebuah opini pribadi masing-masing. Oke, gampang kan ya? Gampang. Kalau opini itu adalah personal belief, kepercayaannya masing-masing. Jadi kalian mempunyai opini tentang baik tentang saya misalnya, ataupun opini buruk tentang saya, ya itu gak apa-apa karena itu adalah opini kalian. Oke? Mau percaya atau enggak, mau dipercaya atau enggak sama orang lain, ya itu tergantung feel-nya mereka. Kalau misalnya feel-nya mereka satu arah dengan kalian, bisa saja kalian menjadi punya pengikut karena atas opini kalian. Ataupun misalnya bertolak belakang, ya gak apa-apa karena yang namanya opini itu ya dari pribadi tumbuhnya gitu kan ya. Jadi kalian tidak bisa memaksakan opini kalian harus sama dengan opini yang tumbuh dari orang lain juga. Okay? It's very simple. Kalau tadi fakta itu apa? Fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya secara valid, ada instrumennya. Misalnya ada instrumen A, instrumen B, dan instrumen C yang mendukung bahwa bahwa si fakta itu benar ataupun salah. Kalau opini itu apa? Ya, kalau opini itu adalah cenderung ke personal, kepercayaannya si penulis ataupun si pembaca terhadap suatu hal. Apakah mereka mau percaya dengan opininya ataupun enggak, itu gak apa-apa karena mereka itu dalam hal ini adalah si pembaca ya. Mau percaya atau enggak itu gak apa-apa. Kalau misalnya satu aliran, oke, silahkan dipercaya. Kalau enggak pun enggak apa-apa karena enggak ada instrumen-instrumen yang bisa mendukung bahwa opini itu harus dipercaya oleh setiap orang karena kondisinya berbeda-beda. It's very simple. Next. Kenapa sih
fakta dan opini itu sangat penting. Why are fact and opinion is so important? Because if we can identify fact and opinion in a text, you can more carefully to analyze the text, and then you will eliminate about misunderstanding what you read in the text. Kenapa sih sangat penting banget fakta dan opini itu kalian harus bisa mengidentifikasi, karena dengan kalian bisa membedakan antara opini dengan fakta, kalian akan bisa meminimalisir kesalahan dalam mencerna sebuah bacaan yang ada di dalam teks. Terus yang selanjutnya yaitu kalian bisa mengembangkan daya baca kritis kalian agar bisa lebih tajam. Jadi kalian dengan bisa membedakan fakta dan opini tidak termakan oleh giringan-giringan dari si penulis yang kadang-kadang suka ambigu gitu kan ya. Kadang kan ada penulis nakal yang misalnya menjadikan sebuah opini itu seakan-akan sebuah fakta, dan si pembaca akan terdorong ataupun terpancing untuk mempercayai apa yang penulis yang si penulis tulis. Oke. Seperti itu. Gampang kan ya? It's very important to identify what is a fact and then what is opinion. Okay. Gampang kan ya? Gampang kan? Gampang. Hidup ini udah susah, jangan dibikin susah lagi ya. Kita akan lebih simple dalam menyampaikan suatu hal dalam perkuliahan kita. Next. Okay. Signal words and phrase. Biasanya kebanyakan antara kalimat opini dan juga kalimat fakta itu ada signalnya, ada tanda-tandanya. Oke, sorry. Biasanya ada petikan kata ataupun signal yang membedakan antara mana itu opini, mana itu fakta, dan akan membantu kita sebagai pembaca untuk membedakannya. Apakah signal ini merupakan sebuah patokan? Tidak, ini hanya sebagai suplemen kalian buat membantu untuk mempermudah saja. Tapi kadang signal words atau phrase ini nggak ada sama sekali dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh si penulis. Lalu intinya ini hanya sebagai tambahan saja, sebagai pembantu buat kalian untuk membedakan mana fakta, mana opini yang ditandai oleh signal words, bahwa ini nih loh isinya opini, bahwa ini loh isinya fakta. Oke, bahwa signal words dan phrase itu juga bisa membantu kalian, tapi tidak membantu sepenuhnya juga, karena yang dibutuhkan itu yang terpenting adalah daya kritis kalian, analisa kalian dalam sebuah teks. Kadang penulis juga suka bias gitu ya, ataupun enggak jelas dalam menulis sebuah tulisan bahwa apakah ini tuh opini dari penulis sendiri ataupun dia mengutip sebuah fakta yang diambil dari bacaan yang lain gitu, dari referensi yang lain gitu kan. Gampang kan ya? Ya gampang kok, jangan dibikin sulit ya. Oke. Nah, misalnya kalau fakta itu biasanya diawali oleh dengan kata-kata confirms, discover, according, or demonstrated. Nah, biasanya ada kata-kata itu, biasanya dia membuktikan sebuah instrumen yang mendukung sebuah fakta yang sedang ditulis dalam tulisan oleh si penulis. Jadi ketika kalian menemukan kata-kata ini, biasanya adalah sebuah fakta yang sedang diutarakan ataupun instrumen-instrumen pendukung fakta yang ditulis oleh si penulis.
Gampang kan? Gampang. Next, should I move here? Oke. Sedangkan kalau opini biasanya si penulis itu menuliskan he claim. Dia itu mengklaim bahwa, nah itu berarti opini. Ataupun view, contohnya is the officer view that, nah berarti itu pandangan si petugas. Itu merupakan sebuah opini juga, karena pandangan petugas beda juga dengan pandangan penyidik ataupun pandangan hakim, ya kan? Atau argues, the report argues that, nah itu masih opini, karena biasanya dalam laporan itu hanya menuliskan dari pandangan satu penulis saja ataupun dari suatu investigator saja, karena belum didalamin lagi. Ataupun the many scientists suspect, nah biasanya itu hanya menyimpulkan sementara dari si saintisnya, berarti itu sebuah opini dulu, belum menjerumus ke fakta, masih secara permukaan. Gampang kan? Masih pusing? You can stop here and then repeat again the video, okay? Gampang kok ya. Gampang. Sugestikan bahwa semuanya gampang, pasti akan masuk ke benak kalian, okay? Keep spirit, guys. Next. Nah, ini ada contoh sebuah kalimat fakta. Contohnya, the capital of Mexico is Mexico City. The capital of Mexico is Mexico City. Ibu kotanya negara Meksiko itu adalah Mexico City. If you check the literature, something like Wikipedia, or you can see on the maps, okay, the capital of Mexico is Mexico City. Okay, ini merupakan sebuah kalimat fakta ketika kalian mencek ke Wikipedia atau ke ensiklopedia, atau kalian mencek ke map secara langsung, oke, bahwa ini merupakan sebuah kalimat fakta karena instrumennya sudah lengkap. Yang pertama ada Wikipedia, ada ensiklopedia, dan juga ada maps. Ada 3 instrumen yang bisa dijadikan kalian sebagai instrumen pendukung sebuah fakta. Gitu, gampang kan? Ya, gampang. Next, water freeze at 0 degrees Celsius. Apakah ini sebuah fakta atau enggak? Terus kita lihat literaturnya. Oh, secara saintifik, secara saintis, oh bahwa titik beku dari air itu adalah 0 derajat Celcius. Dan kita masih belum percaya nih, apakah benar? Kita main yuk ke kutub utara ataupun kutub selatan. Kalian bawa termometer, pergi ke sana, lalu tinggal ditembak si es batu yang ada di kutub utara dan selatan. Oh iya, malah lebih dari 0 derajat, malah minus kan ya. Dan hal itu membuktikan bahwa itu sebuah kebenaran. Oke, gampang ya. Atau bisa baca dari literatur atau di jurnal yang lain apakah kalimat ini mendukung sebuah fakta ataupun opini. Dan kebanyakan kalimat ini mengandung sebuah fakta, karena ya dari secara saintifik aja memang mendukung bahwa titik beku air itu ada di 0 derajat Celcius. Next. Nah, sekarang kita ngomongin tentang opini. What is opinion? Something like Mexico City is the best city in Mexico. I think it's opinion because meanwhile someone talk about the best. Nah, pasti itu adalah sebuah opini pribadi, ya. Misalnya ketika idola kalian ngomongin the soul is a best city in the world. Kota Seoul adalah kota yang terbaik di dunia menurut seseorang. Berarti itu adalah sebuah opini, belum tentu. Karena menurut kalian adalah misalnya Cileunyi adalah memang kota-kota yang terbaik di dunia. Karena itu apa? Karena kalian yang merasakan sendiri. Atau misalnya kalian yang berasal dari Garut mengatakan bahwa
Garut is the best city in the world. Ya sah-sah saja karena kalian yang mengalami. Ataupun Singajaya is the best village in the world. Salah, enggak salah kok. Karena itu adalah opini. Begitupun dengan ini. Si penulis menuliskan Mexico City is the best city in Mexico. Biasanya hal itu mengungkapkan sebuah opini si penulis ataupun si pembicara, karena bisa saja instrumen ini menurut dia terbaik tapi belum tentu terbaik untuk orang lain. Jadi masih dalam sebuah opini pribadi saja, oke? Karena menurut masing-masing bisa saja yang terbaik itu misalnya bukan Meksiko, misalnya Cikajang, atau misalnya Cipacing. Oh, Cipacing itu adalah kota yang terbaik di dunia karena dekat dengan SPBU, dekat dengan jembatan yang melintasi jalan provinsi dan lain sebagainya. Ataupun misalnya yang terbaik itu menurut kalian adalah Cikoneng karena tanahnya Cikoneng itu subur dan lain sebagainya. Ya, itu opini kalian, bisa dipercaya ataupun tidak oleh si pembaca. Good, next. 0 degrees Celsius is too cold. 0 derajat Celsius itu sangat dingin, terlalu dingin. Nah, ini merupakan sebuah opini. Kalian jangan terlalu terjebak karena di sini ada apa? Is too cold. Nah, itu merupakan sebuah opini pribadi. Karena apa? Karena kita yang hidup di negara tropis bisa menganggap bahwa 0 derajat Celcius itu sangat dingin. Tapi buat orang-orang yang hidup di Antartika, yang hidup di kutub utara dan juga kutub selatan, 0 degrees itu udah hangat. Karena biasanya mereka hidup di minus 20 sampai minus 40 derajat Celcius. Minus ya, bukan 40 derajat. Minus 40, minus 20. Jadi untuk mencapai ke 0 itu dia itu udah terlalu hangat buat mereka. Dan ini merupakan sebuah opini ya. Jadi kalian bisa membedakan dengan mengolah struktur kalimat atau mengidentifikasi struktur kata yang ada dalam sebuah kalimat tersebut ya. Oke, menurut kalian 0 degrees itu menderita karena kedinginan, tapi karena orang-orang yang hidup di Antartika 0 degrees itu hangat buat mereka dan enjoy ya. Jadi ini merupakan sebuah opini. Oke, good, next. Oke, ini slide yang selalu kita dambakan dan selalu kita nantikan. Thank you so much for coming to my class. See you next week. If you still did not understand, you can repeat and repeat it again. And see you next week, guys. Keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.